Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala millati rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat ada beberapa sholat-sholat sunnah, di mana salah satu namanya adalah sholat rawatib, yaitu sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat-sholat yang fardu, baik itu yang qobliyah ataupun ba'diyah. Qobliyah artinya sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu, sementara ba'diyah itu adalah sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat fardu. Dari sholat-sholat rawatib ini, yang mengikuti di dalam sholat fardu ini ada dua macam. Ada yang mu'akkad, dikuatkan, dianjurkan. Ada yang ghair mu'akkad, tidak dianjurkan. Sementara yang mu'akkad itu ada 12, sesuai dengan di dalam hadis Nabi bahwa yang barang siapa yang sholat sunnah setelah fardu itu, maka akan dibangunkan satu gedung surga, di dalam surga maksudnya. Jadi yang 12 rakaat yang mu'akkad. Jadi bagi kita yang belum mampu, yang selama ini kita kenal bahwa kalau membangun masjid itu nanti balasannya akan dibangunkan gedung di dalam surga, maka tidak usah khawatir. Bagi siapapun kita yang sholat 12 rakaat mu'akkad, maka akan dibangunkan gedung di dalam surga. 12 rakaat itu diantaranya adalah 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, jadi sudah 6, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ulang lagi, yang mu'akkad yang 12 rakaat ini adalah 4 rakaat. 4 rakaat ini sebelum zuhur, jadi 4, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, jadi 10, 2 rakaat lagi sebelum subuh. Itulah yang disebut dengan mu'akkad. Adapun yang ghair mu'akkad yang tidak dikuatkan tapi juga ada di dalam sholat fardu, diantaranya adalah 2 rakaat setelah zuhur digabungkan dengan 2 rakaat yang mu'akkad tadi. Yang kedua, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Ini yang ghair mu'akkad. Apa fungsinya? Fungsi daripada sholat sunnah ini adalah banyak sekali. Di antaranya yang paling yang terdapat di dalam hadis itu adalah untuk menambal, untuk menutupi kekurangan apa yang sudah kita lakukan di dalam sholat fardu. Kemungkinan syarat-syarat dan rukunnya, kekurangannya, sunnah-sunnahnya tertinggal, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, lihatlah sunnahnya. Ketika dia melaksanakan sholat sunnah, maka akan ditambal, akan disempurnakan, akan dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah itu. Bahkan menurut Ad-Daruqutni, Ibnu Daqiq Al-Aid menjelaskan bahwa salah satunya qobliyah itu adalah untuk mempersiapkan diri secara psikologis. Jadi sebelum kita melakukan sholat fardu, agar kita lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat, maka diawali terlebih dahulu dengan sholat-sholat sunnah untuk mempersiapkan diri agar kita saat melaksanakan sholat fardu itu dalam keadaan khusyuk. Kalau ba'diyah misalnya untuk melengkapi, barangkali sholat yang baru saja kita laksanakan, sholat-sholat fardu itu, maka dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah yang sudah yang dilakukan setelah sholat fardu itu, untuk melengkapi kekurangan, untuk menambal, melengkapi, menyempurnakan sholat fardu yang sudah kita dilaksanakan. Itu barangkali sholat-sholat rawatib, yang sholat-sholat yang mengikuti di dalam sholat fardu. Ada yang mu'akkad, ada yang ghair mu'akkad, disebut dengan qobliyah dan juga disebut dengan ba'diyah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.